Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini seperti biasa kita akan menginvestigasi lagi email-email yang masuk ke emailnya Hex. Dan sebelum kita mulai aku mau ngingetin dulu nih, kalau misalnya kalian semua tertarik sama merchandise Hex yang terbaru, silahkan langsung klik link di description. Karena udah hampir habis nih, tinggal sisa berapa tadi ya? 3 lagi kalau nggak salah. Jadi buruan aja sebelum kehabisan, karena untuk desain yang kali ini tidak akan diproduksi lagi. Ya sebenarnya merchandise Hex itu nggak pernah diproduksi 2 kali sih. So buat kalian semua yang tertarik, langsung aja ke description, di situ ada link Shopee, langsung aja belanja dari sana. Dan daripada kelamaan, kita langsung aja nih mulai email yang pertama. Email yang pertama ini dari Emperor Hirohito, kendaraan berhantu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tolong diinvestigasi video ini, saya dapat dari IG. Oke, kita langsung aja tonton videonya seperti apa. Ya, itu tadi adalah videonya. Terekam sebuah ambulans yang udah tua banget, yang udah berkarat di mana-mana. Ini kayaknya mobilnya juga udah mobil tua gitu lah ya. Dan ada seseorang yang merekam, lalu pertanyaannya adalah di manakah supirnya? Ya, paling enggak itu adalah nama dari file videonya. Di manakah supirnya? Ya, kita telaah sekali lagi. Kalau menurutku ini sebenarnya bukan gak ada supirnya, cuy. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri nih. Ini kan nggak kelihatan ada supirnya ya. Dan waktu dilihat dari belakang sini juga yang kelihatan hanya sandaran dari kursi mobilnya gitu. Itu dia yang jadi pertanyaan, di manakah supirnya? Cuman di video ini cuy, si perekam ini tidak melewati mobil ambulans tersebut. Jadi ya nggak bisa dipastiin juga kalau memang bener-bener gak ada supirnya. Bisa jadi emang nggak kelihatan aja gitu kan, ketutupan sama sandaran kursi kalau dari belakang, kalau dari samping masih ketutupan sama frame dari pintu ambulansnya gitu loh. Jadi ya aku nggak bisa pastiin, tapi yang pasti aku sih lebih percayanya kalau sebenarnya itu ada yang menyetir gitu. Masih banyak banget faktor yang mungkin bisa menyebabkan si pengemudi tidak terlihat. Oke ya, karena ya yang merekam juga nggak nyelip mobil ini dan merekamnya dari depan. Coba kalau misalnya berani buat ngerekam dari depan, itu udah pasti kelihatan ada yang nyetir atau enggak. Ini sebenarnya video banyak banget yang kirim ke aku dan minta untuk diinvestigasi, dan jawabanku jelas, pasti itu ada yang menyetir. Itu menurutku dan itu pendapatku. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita sekarang lanjut ke email yang kedua. Berikutnya, email dari 12 Bisma Mahaputra, penampakan di rumah sakit. Halo Bang, saya Bisma dari Bali. Halo Bisma dan halo Bali. Apa benar itu penampakan atau cuma orang lewat Bang? Menurut Bang Alvin gimana? Semoga sehat selalu Bang, salam dari Bali. Oke, terima kasih, dan kita coba buat buka filenya. Di sini ada 4 file foto. Ini apa nih? Oh, ini ternyata postingan Instagram dan ini adalah captionnya, cukup panjang juga. Kita baca nanti aja. Kita langsung lihat fotonya. Viral, foto sosok hitam saat perawat jaga malam di RS. Oke, ini kayaknya yang ini nih. Ini ternyata ada yang udah di zoom ya di sini. Sosok hitam berdiri di depan pintu. Ini kalau dilihat dari kepalanya, ini kayaknya rambutnya berantakan gitu kayaknya ya. Oke, dan kalau kita lihat suster yang lain, ya tampaknya seperti ini nih. Rambutnya udah pasti diikat biar rapih karena lagi kerja. Kalau yang pakai kerudung ya kayak gini gitu kan. Terus bajunya seperti ini. Cuman yang ini itu terlihat seperti seseorang yang memakai apa ya? Baju yang roknya tuh pendek segini nih. Terus lengan dari bajunya 3/4 gitu kayaknya. Ini tangannya, ini baju lengannya nih. Terus ini rambutnya yang terkesan kayak berantakan gitu. Oke, menarik. Back, iya betul yang itu, dan ini jelasnya.
Ya, menarik, kita baca nih captionnya. Sebuah foto sempat viral di Twitter beberapa waktu lalu saat perawat sedang berjaga malam. Foto tersebut menampakkan sosok hitam tepat di belakang para perawat tersebut. Saat dikonfirmasi detik.com, oke, ternyata udah sampai masuk ke detik.com. Si pemilik akun menjelaskan bahwa foto itu merupakan kejadian yang dialami istrinya saat dinas malam. Ia mengatakan penampakan ini seperti sudah biasa terjadi, sehingga istrinya pun sudah tidak merasa takut. Santai saja sih. Ia kerja biasa saja karena memang yang kayak gitu sudah biasa. Jelasnya kepada detik.com beberapa waktu lalu. Oke, ini sampai masuk berita loh. Dan untuk keaslian dari foto ini, ya mungkin asli sih ya. Cuman itu penampakan atau bukan, nggak tahu juga ya. Kalau yang di foto ini kayak orang tinggi tapi nggak ada kepalanya nih. Malah justru. Tapi kalau dari yang sini, ini ya kayak yang aku jelasin tadi. Oke, untuk foto kali ini bisa jadi bener, bisa jadi enggak. Aku nggak tahu. Tapi masih terlalu banyak kemungkinan gitu untuk menyatakan bahwa itu adalah penampakan, kecuali kita emang bener-bener di sana, kita sendiri yang melihat gitu kan. Sedangkan ini dari foto doang dan fotonya nggak terlalu HD banget gitu kan. Resolusinya nggak terlalu tinggi juga, pecah juga. Ya kita nggak tahu environment di sana tuh kayak gimana gitu kan. Jadi susah juga untuk mengatakan langsung kalau itu adalah sebuah penampakan. Cuman kalau serem atau enggaknya, ini serem juga sih. Apalagi rumah sakit gitu kan. Rumah sakit malam-malam itu udah cerita kayak gini banyak banget pasti sih. Jadi nggak aneh juga kalau misalnya ternyata itu adalah penampakan beneran. Itu nggak aneh juga sih. Terus pertanyaannya yang biasanya adalah kenapa bisa terekam kamera atau ke foto sama kamera? Ya mungkin aja. Aku masih percaya kok kalau misalnya penampakan itu bisa terfoto secara tidak sengaja, itu aku masih mungkin aja. Atau mungkin terekam, itu masih mungkin aja cuy. Selama itu mungkin emang sudah tidak bisa dilogikakan lagi gitu lah. Orang kemarin aja aku mengalami sesuatu yang tidak bisa diceritakan secara logika gitu kan. Jadi ya masih mungkin aja cuy. Serem juga nih, kayak orang berdiri gitu kan. Wow. Kita next ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Dava Tegar, Pocong IG. Asik namanya, Pocong IG. Assalamualaikum Bang Alvin, aku Dava dari Jakarta. Waalaikumsalam, halo Dava dan halo Jakarta. Ini aku dapat dari IG, tolong dilihat ya Bang, ini real or settingan. Oke. Kita coba lihat dulu videonya seperti apa. Nah itu dia tadi. Ya pertanyaannya masih real or settingan. Ya jelas settingan lah, apalagi gitu. Susah banget gitu kan untuk ngomong ini tuh real. Kita tonton sekali lagi dan aku langsung ngomong aja kenapa aku bilang ini settingan. Oke. Pertama nih ada pocong dipukul pakai bata, dia jatuh, terus habis itu pocongnya terbang. Dari mana settingan? Oke, aku langsung bilang aja di bagian ini nih. Di bagian pocong terbang ini kelihatan banget nih. Kalian bisa lihat di sini ada tangan nih, ya. Ini berarti kemungkinan adalah sesuatu yang ringan terus dilemparkan gitu, biar kelihatan kayak terbang. Ini ada tangan nih bocor nih. Oke. Terus pertanyaannya, kalau itu dilemparkan, kenapa nggak kelihatan waktu jatuhnya si pocong ini gitu kan? Ya jelas karena nih, ini ya, putih ini harusnya kalau normalnya dia harusnya di bagian kusen yang ini nih, di bagian pintu yang ini harusnya juga ada putih kan. Tapi kan enggak nih, kepotong. Jadi cuman kayak frame-nya di sini doang. Ya, di bagian ini dia nggak ada. Tuh. Dia hilang di frame yang ini. Nah, ini pakai editan. Editannya adalah di bagian kotak pintu ini ditambal gitu loh. Jadi kemungkinan itu tadi dilempar terus jatuhnya ke sini. Cuman karena ini ditambal pakai video yang lain, jadi seakan di sini nggak kelihatan, di bagian pintunya itu nggak kelihatan. Kalian paham? Ya semoga aja paham, karena yang mungkin paham cuman orang-orang yang bisa ngedit dan tahu tekniknya seperti apa untuk ngedit seperti ini. Ini gampang banget cuy. Ini settingan dan ini adalah editan. Oke, so ya kita langsung lanjut aja ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Kurniawan Dedi 22, Ghost Rider. Oke, Ghost Rider. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Saya Dedi dari Metro Lampung. Siap. Ini saya dapat dari salah satu akun IG. Apakah itu benar-benar atau gimana? Terima kasih, sukses selalu buat Bang Alvin dan channel Hacks-nya. Oke, ini di Instagram ya. Diposting oleh Makassar Info. Oke. Itu motor gerak sendiri cuy. Siap. Dah gitu doang. Oke, ada motor di parkiran
gerak sendiri. Nggak asing ya, dulu gerobak bakso atau mie ayam itu lupa ya, yang bisa gerak sendiri. Sekarang motor di parkiran gerak sendiri. Oke, jadi aku langsung aja nih bakal komentar. Kalau ini mungkin adalah sebuah keisengan aja, entah settingan disengaja atau enggak, aku nggak tahu, tapi ini keisengan aja. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ya karena kalau perkiraanku motor ini itu tuh dia ada remote-nya gitu. Jadi biasanya kalau motor ada remote pengamannya, itu kalau remote pengamannya dipencet, keempat sen dari motornya akan menyala dan berkedip di awal gitu, kayak pip pip gitulah ya. Kalian pasti pernah lihat remote-nya mobil lah ya, itu semacam itu cuy. Nah, ada beberapa pengaman juga yang itu bisa nyalain motor dari jauh pakai remote tersebut. Gimana aku tahu? Ya karena temanku pernah punya gitu. Dia bisa nyalain motor dari jauh pakai remote yang dia punya. Itu bisa aja gitu. Terus gimana caranya jalan? Nggak tahu. Tapi yang pasti ini sangat logis kalau itu adalah sebuah remote pengaman. Dan ya udah, karena motor ini dikunci stang, kondisinya kan stangnya berarti ke kiri gitu kan. Terus dia ada standar motornya, ya kalau dijalanin pelan-pelan otomatis motornya akan melingkar gitu. Dan yang pasti yang punya juga nggak bakal berani buat gerakin itu terlalu cepet sampai jatuh, karena ya pasti sayang juga gitu. Ya udah, kita baca sedikit nih komen-komennya kayak gimana. Ini pasti lucu juga nih komen-komennya nih. Setannya pengen naik motor, ya motornya Tony Stark. Oke, Tesla be like. Untung motornya nggak dibawa lari sama si hantu ya. Pakai remote kali ya. Tuh, ada yang mikir sama kayak aku. Sayangnya stang dikunci, kalau nggak bisa lebih jauh pindahnya. Betul, kalau nggak dikunci stangnya udah pasti nyeruduk di depannya. Kok sebelum jalan lampunya nyala dulu ya? Apa mungkin itu motor pakai remote control? Nah itu dia, kecurigaannya sama gitu kan. Ternyata ada yang berpikir sama gitu sama aku. Pakai remote itu bro, standar tidak terangkat. Nah, standarnya nggak keangkat. Itu masuk akal juga. Jadi ya kalau itu hantu atau itu setan, ya nggak akan sayang tuh buat jatuh-jatuhin motornya. Tapi karena itu yang punya sendiri yang gerakin, ya sayang aja kalau jatuh-jatuhin. Oke, itu aja pendapatku. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke email yang berikutnya. Ini cukup fun sih ternyata. Berikutnya dari Nikmah RZ, hantu api. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Halo Bang Alvin, aku mau cerita kejadian kemarin malam, tepatnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020. Tiba-tiba listrik di desaku padam dan terdengar suara pemadam kebakaran. Jadi sudah dipastikan ada kebakaran. Dan setelah aku cari-cari infonya, ternyata kejadian di desa Ujung Murung. Ya, lumayan jauh dari rumahku. Dan aku juga dapat kabar bahwa penyebab kebakaran itu disebabkan oleh hantu api. Oke, karena ada orang yang merekam penampakannya setelah maghrib di Tapus, Amuntai Tengah, Kalimantan Selatan. Kebetulan Tapus dengan Ujung Murung hanya terpisah oleh sungai yang luas. Jadi menurut Bang Alvin, apa video penampakan ini editan atau real? Karena aku juga nemu di grup WA malam itu. Jadi aku masih ragu dengan kebenarannya. Tapi menurut cerita ortuku, itu memang penampakan hantu api. Mohon diinvestigasi ya Bang. Sehat dan sukses buat Bang Alvin. Sukses juga buat channel Hex. Terima kasih. Oke, makasih. Ini menarik banget dari ceritanya. Sekarang kita tonton dulu videonya seperti apa. Nah ini dia nih, menarik banget nih. Itu tadi videonya ya, kalian udah lihat. Ada kayak apa ya, bola api atau ya sebut aja api gitu lah ya, yang melayang-layang di atas. Terus dia bisa ke kanan dan ke kiri gitu, kayak mondar-mandir gitu. Jadi ya bisa dibilang kalau mungkin api itu hidup atau digerakkan oleh orang hidup atau semacamnya, karena dia bergerak gitu maksudnya. Oke, kita tonton sekali lagi nih. Ini menarik buat dibahas sih. Oke, tuh. Dia gerak. Dan itu api cuy. Itu bukan lampu ya, itu api. Karena ada lidah apinya gitu, gerak-gerak. Tuh, di bagian atasnya tuh. Oh, apinya sempat membesar. Dia jalan. Dia berhenti lagi. Dia balik lagi ke kanan. Wah, ini keren juga nih ya.
Aku baru tahu juga nih tentang hantu api ini. Mungkin kalau kalian ada yang dari Kalimantan Selatan, silahkan tulis aja di kolom komentar, ceritain hantu api ini sebenarnya apa? Ataukah orang yang berilmu? Atau emang hantu aja gitu? Karena aku juga baru tahu ini hantu api. Atau mungkin ini juga yang biasa disebut dengan banaspati kali ya. Dan ada kebakaran loh cuy yang disebabkan oleh hantu api ini. Berarti merugikan juga nih. Nah tuh, kelihatan kan ada lidah apinya gitu. Dia berkobar-kobar gitu. Itu bukan lampu sih. Atau enggak plot twistnya adalah itu UFO cuy. Plot twistnya ternyata itu UFO dan ternyata alien itu emang bener-bener ada sih. Ini jelas di luar pengetahuanku sih cuy. Aku nggak tahu sih itu beneran atau enggak. Cuman kalau dilihat dari ketinggiannya ya, ini bukan ketinggian yang bisa dicapai oleh manusia tanpa alat. Oke, atau mungkin pakai drone. Tapi kalau drone-nya ada apinya, otomatis kebakar kan. Dan nggak kelihatan kayak ada bayangan hitam apapun di atas atau di bawahnya gitu kan. Tuh. Atau mungkin pakai drone ya. Terus talinya ke bawah, talinya pasti kebakar juga. Agak susah nih untuk mencernanya, ini agak susah sih. Tapi ya mungkin aja ini memang suatu fenomena gitu kan. Dan itu emang penampakan. Tapi kalau disebutnya hantu api kayaknya agak gimana aja. Hantu api terbuat dari apa dia hantu api ini? Nggak ngerti sih. Tapi ini adalah fenomena yang aku bisa bilang susah buat dijelasin. Itu apa, buat diinvestigasi juga susah juga cuy. So buat kalian semua nih yang lebih ngerti tentang hal ini, silahkan tulis aja di kolom komentar gitu kan. Karena hantu api ini aku bener-bener barusan denger sih. Dan aku barusan tahu. Aku juga nggak ngerti gimana cara bikinnya kalau ini settingan. So ya, walaupun nggak serem tapi ini keren sih. Ya gimana pun kan aku pasti punya keterbatasan pengetahuan ya cuy. Jadi ya adanya kalian di sini kan juga membantu aku dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar gitu kan. Ya itu sih menurutku sih ya. Itu komentarku tentang video ini. Dan kalau misalnya ada dari kalian yang tahu cerita lengkap tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita biar semuanya tahu, kita clear kalau mungkin itu memang sebuah objek aja atau mungkin emang itu beneran. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita lanjut aja ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Bang Hen, menangkap hantu rame-rame. Oke, menangkap hantu rame-rame. Bang, ini video aku dapat dari TikTok. Semoga dibaca ya Bang. Aku juga gak tahu ini beneran atau settingan. Sehat selalu Bang, salam dari Aceh Barat. Oke, kita tonton dulu aja videonya seperti apa. direkam nanti udah orang saya kira tolong pak saya direkam aku ngendi mau aku ngene pak. Nah itu tadi videonya, ini absurd banget sih, parah sih. Setan ditangkap rame-rame terus dikeroyok. Ada satu orang yang bilang jangan direkam, jangan direkam, jangan direkam gitu. Oke, kita tonton sekali lagi deh. Iya, dari situ aja udah aneh banget cuy. Setannya pakai celana hitam coba. Setannya pakai celana hitam. nih, setannya pakai celana hitam ya Allah. Aduh, kuntilanaknya pakai celana jeans hitam dan nggak pakai sepatu. Ya bener juga sih, setan masa pakai sepatu ya. Pakai celana jeans hitam, dan celana jeans hitamnya sama nih kayak yang dipakai orang ini nih, sama gitu kan. Mereka belinya bareng atau gimana? Iya. Oke, setannya di Smackdown. Ini kita lagi nahan dia karena dia berusaha lari, dan lokasi tempat kita shoot ini dekat kuburan. Asik. Jadi kita takutnya dia lari ke kuburan. Oke, terus kalau dia lari ke kuburan dia mau balik ke dalam liang lahat gitu. Tapi tetap aja guys, teman aku ini lepas dan dia lari ke kuburan. Sumpah ngeri banget guys. Ini macam apa sih? Aduh. Ini mungkin bisa dilaporin ke polisi kali ya.
pengeroyokan bisa dibilang. Aduh, sudahlah cuy, kalian tuh aneh banget sih. Tapi ini part ini tetap aku masukin. Biasanya kalau ada part-part kayak gini nggak aku masukin ya. Tapi part ini aku masukin ya buat ceng-cengan aja gitu loh. Sebel aku gitu. Ada juga yang bikin konten di TikTok kayak gini gitu loh. Ada aja. Tuh, setannya ketawa cuy. Dia dikelitikin atau gimana tuh? Nah, ini tuh. Setannya ketawa. Setannya ketawa gitu loh. Dia dipegang-pegang pasti ini sama mas-masnya, dipegang-pegang. Aduh, ini channel apa sih? Hex atau Alfa Fajri sebenarnya sih. Kok isinya jadi kayak gini. Ini kalau di channel satunya udah aku kata-kata ini video ini pasti nih. Itu aja nih buat email itu ya. Bangke nih, ini bohongan udah pasti nih. Udahlah, kayaknya itu dulu aja. Makin absurd aja nih email-emailnya. Tapi ya cukup seru. Kayaknya itu aja dulu ya video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe kalau kalian enjoy. Ya sekali-kali hiburan lucu-lucuan di Hex lah, nggak masalah juga. Dan itu aja yang terakhir. Bye. It's behind you now.